Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rika Semiwati yang masih membahas tentang soal UP ataupun uji pengetahuan PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang mana di sesi ini kita masih membahas tentang soal-soal kepribadian jilid kedua. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut lebih baik di subscribe terlebih dahulu channel ini untuk mendapatkan notifikasi ataupun pembahasan-pembahasan tentang PPG di tahun 2022 ini. Baiklah, kita akan masuk ke soal yang pertama. Dalam sebuah ceramah tentang pencegahan korupsi, sebagai narasumber Anda ditanya peserta ceramah, apakah Anda setuju jika koruptor kakap dihukum mati? Jawaban Anda adalah A. Hukuman mati sebaiknya ditiadakan karena sejahat atau seburuk apapun manusia masih ada peluang untuk menjadi orang baik. B. Setuju jika koruptor akan dihukum mati agar membuat para pejabat tidak berani melakukan perbuatan korupsi. C. Setuju jika koruptor dihukum mati karena sudah terbukti di Tiongkok karena koruptor dihukum mati maka tingkat korupsi Tiongkok 0%. D. Membuat jerak koruptor tidak harus dihukum mati karena dengan hukuman seumur hidup mestinya membuat pejabat takut. E. Koruptor kakap sebaiknya dihukum seberat-beratnya dan ditempatkan pada tempat terasing, misalnya Nusa Kambangan. Nah, untuk yang nomor 1, jawaban yang tepat itu adalah E, di mana koruptor kekap sebaiknya dihukum seberat-beratnya dan ditempatkan pada tempat yang terasing. Seperti di Indonesia kita menempatkannya di Nusa Kambangan. Soal yang nomor 2, ada siswa yang memiliki pandangan yang berbeda dalam memaknai pelajaran agama. Sebagai guru, apa yang harus Anda lakukan? A. Mendukung pertanyaan-pertanyaannya karena sebagai bentuk apresiasi kebebasan dalam memahami suatu agama. B. Membiarkan siswa berproses dalam belajar. C. Memberikan penjelasan yang sebenarnya sampai siswa mengerti. D. Memberikan apresiasi dan selanjutnya menjelaskan makna yang sebenarnya. E. Bertanya kepada siswa apa yang mendasari adanya pemaknaan yang berbeda yang selanjutnya memberikan penjelasan dari makna yang dimaksud sampai siswa memahaminya. Untuk yang nomor 2, soalnya adalah E, di mana bertanya kepada siswa tersebut apa yang mendasari adanya pemaknaan yang berbeda yang selanjutnya nanti akan diberikan penjelasan dari makna yang dimaksud sampai siswa itu benar-benar memahami dari pembelajaran ini. Soal yang nomor 3. Saat mendapat tugas sulit dan tidak menyukainya, maka harus tetap diselesaikan hingga tuntas. Bagaimana menurut pendapat Anda? A. Tidak setuju karena akan menyebabkan stres. B. Tidak setuju karena hasilnya tidak akan maksimal. C. Tidak setuju karena lebih mengerjakan tugas lain dengan hasil lebih baik. D. Setuju karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan tugas. E. Setuju karena sikap mudah menyerah akan mempengaruhi kinerja. Untuk yang nomor 3, jawabannya adalah D. Setuju. Kenapa? Karena ini merupakan suatu kewajiban dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Soal yang nomor 4. Setiap hari Senin diadakannya upacara bendera merah putih agar generasi muda bangsa tidak melupakan jasa pahlawannya yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Namun kenyataannya masih ada siswa dan guru yang terlambat. Solusi apa yang cocok untuk permasalahan tersebut? A. Menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya. B. Antara guru dan siswa sebenarnya salah jika terlambat datang saat upacara, maka sebaiknya ada sanksi pada keduanya. C. Menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan pada guru agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Diberikan sanksi yang sama kepada guru dan siswa yang datang terlambat agar tidak terkesan membeda-bedakan. E. Meminta pulang kepada guru dan siswa yang terlambat dengan mengunci pagar sekolah. Nah, di sini kasus ini sangat sering kita jumpai di dalam kehidupan kita. Jadi untuk yang soal nomor 4 itu yang tepatnya adalah dengan menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan. Karena kata kuncinya adalah pembinaan. Jadi tidak hanya diberikan sanksi saja tetapi juga akan ada pembinaan. Baik kepada guru maupun kepada siswa sehingga nanti tidak akan terulang lagi kejadian yang seperti ini. Soal yang nomor 5. Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan pada siswa adalah
A. Bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. B. Bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. C. Bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. D. Bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari yang diinginkan dari luar sekolah. E. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Soal yang nomor 5, ini jawabannya adalah E. Dimana karena siswa itu memiliki kemampuan yang baik, dan dia bisa memiliki kesempatan untuk menguasai keterampilan itu, nanti kita akan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan kita. Jadi kita harus memberikan waktu luang kepada dia agar bisa mengembangkan keterampilan yang dia miliki. Selanjutnya, untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait dengan hal ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. A. Tidak peduli pada tidak perdu A. Tidak peduli pada banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja. B. Kehabisan tenaga bahkan sebelum semua tugas terselesaikan. C. Energi terkuras habis setelah mengerjakan seluruh tugas sehingga kurang siap mengerjakan tugas-tugas berikutnya. D. Energi hampir terkuras habis, perlu beristirahat beberapa waktu sebelum mengerjakan tugas berikutnya. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Nah, ini yang jawaban yang paling tepat untuk kasus ini adalah E. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan, sehingga kita harus bisa memanage waktu itu dengan sebaik mungkin. Jadi untuk yang jawaban nomor 6 itu jawabannya adalah E. Soal yang nomor 7. Seorang siswa menunjukkan perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Hal ini ditegarai karena siswa mendapat salah pengasuhan dan kurang perhatian dari orang tuanya. Orang tua memanjakan dengan uang saku berlebihan dan kebebasan dalam pergaulan sehari-hari. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. B. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. C. Memerankan diri sebagai teman terdekat siswa agar lebih mudah membantu memecahkan masalah siswa. D. Memberikan pengetahuan kepada wali murid untuk lebih perhatian dan tidak memanjakan anak. Perilaku siswa sebagai bagian perkembangannya yang diyakini akan dapat diselesaikan keluarga siswa yang bersangkutan. Nah, untuk jawabannya nomor 7, jawabannya adalah B, di mana kita bisa memanggil kedua orang tuanya untuk berdiskusi tentang perilaku anaknya, sehingga jika ada komunikasi yang baik antara guru dan orang tua, nanti akan bisa mencari solusi dari permasalahan dari anak-anak kita. Jadi nomor 7 itu jawabannya adalah B. 8. Saat pembelajaran, guru memberikan pertanyaan dijawab oleh siswa. Salah satu siswa sedang menjawab atau berbeda dengan siswa lainnya. Seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Meminta siswa untuk menjawab dan berdiskusi tentang jawaban yang tepat. B. Meminta pendapat siswa lain mengenai jawaban yang tepat. C. Menyuruh siswa tersebut untuk mempelajari lagi materi yang telah disampaikan. D. Menyatakan jawaban siswa tersebut belum benar atau kurang tepat. Guru menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Oke, 8 yang paling tepat itu jawabannya adalah di mana nanti guru akan menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan yang diberikan. Karena jika nanti tidak dijelaskan dengan baik, akan menjadi pemikiran yang ngambang terhadap para peserta didik kita. Jadi jawabannya nomor 8 itu adalah E. 9. Seorang ibu dari wali murid mendatangi guru serta meminta agar nilai anaknya yang belum memenuhi ketuntasan minimal menjadi masuk kategori tuntas. Pernyataan yang paling patut digunakan guru untuk menanggapi hal tersebut adalah A. Sebagai wali kelas, saya senang dan bangga atas kepedulian ibu pada prestasi Ananda. Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara tepat meningkatkan cara belajar
putra ibu, sehingga prestasinya dapat meningkat. B. Baiklah, saya ada cara yang lebih prosedural dan baik dan untuk meningkatkan prestasi Ananda dengan tidak mengontrol nilai begitu saja. C. Kalau boleh saya menasihati Ibu, sebaiknya kita tidak melakukan cara manipulasi nilai dengan menambah poin nilai Ananda, walaupun bisa saja saya menambah nilai itu. D. Saya kira ini cara yang tidak bagus, ini sangat berbahaya dan tidak mendidik. Kalau permintaan Ibu saya penuhi, bagaimana jika yang lain menginginkan hal yang sama? Baiklah, demi kebaikan Ananda dan rasa hormat saya sama Ibu, saya akan usahakan meningkatkan poin nilai Ananda hingga melebihi batas ketuntasan minimal. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah A, di mana kita bisa menyampaikan kata-kata seperti ini. Sebagai wali kelas, saya senang dan bangga atas kepedulian Ibu pada prestasi Ananda. Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara tepat meningkatkan cara belajar putra Ibu sehingga prestasinya dapat meningkat nantinya. Jadi kata-kata tersebut lebih sopan. Menurut Anda, sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang ada dunia adalah A. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan apapun dan siapapun. B. Rajin ibadah dan tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaannya dan menolong orang tanpa pamrih. C. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang tanpa pamrih dengan tetap menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. D. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang toleransi namun tetap menunjukkan prinsip tegas yang perlu diketahui orang lain. Rajin beribadah disertai dengan sikap dan perilaku yang proaktif menolong kepada siapapun serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Yang untuk nomor 10 itu jawabannya adalah di mana guru yang mencerminkan nilai keagamaan itu adalah yang rajin beribadah, yang mana disertai dengan sikap dan perilaku yang aktif menolong kepada siapapun dan menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan di mana dan kepada siapapun. Jadi nomor 10 itu jawabannya adalah E. 11. Anda memiliki beban belajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah satu pengurus inti koperasi sekolah untuk mensejahterakan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dan mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi sekolah. C. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. D. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu untuk kasus yang nomor 11, yaitu kita bisa berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tugas pokok kita yaitu mengajar tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nomor 12. Salah satu karakteristik guru profesional yang telah memiliki kualifikasi S1 atau D4. Jika Anda belum memiliki kualifikasi tersebut, apa yang perlu Anda lakukan? A. Melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana atau sederajat. B. Mengikuti berbagai kegiatan ilmiah bagi peningkatan profesionalitas. C. Sewaktu-waktu berpartisipasi dalam berbagai peningkatan diri. D. Meningkatkan diri setelah diwajibkan persyaratan guru profesional. Mengajar secara rutin sambil menunggu pensiun agar tidak ketinggalan. Nah, ini udah jelas ya Bapak Ibu, pasti kita akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana sehingga nanti kita bisa sama dengan para guru profesional yang lainnya. Nomor 13. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah sini berikan kepada saya handphonenya, kamu waktunya pelajaran malah main handphone sendiri. B. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo matikan dan segera fokus pada penjelasan pelajaran ini. C. Tolong simpan dulu handphonenya, saat ini sedang pelajaran. Kamu dapat menggunakannya nanti pada istirahat atau setelah pulang sekolah. D. Berikan handphonenya ke saya. Kamu tidak menghargai guru. Jika tidak ingin mengikuti pelajaran, silahkan keluar dari kelas. Tanpa pernyataan, seraya merampas handphone siswa sambil terus menjelaskan pelajaran. Di sini yang lebih manusiawi ya, kita bisa menegur siswa tersebut dengan kata-kata yang lebih sopan. Seperti, tolong simpan dulu handphonenya saat sedang pelajaran.
Sehingga nanti dengan kata-kata yang seperti ini mereka akan tersentuh dan juga mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi nomor 13 itu jawabannya adalah C. Soal yang nomor 14. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik, itu kakinya cacat sebelah, sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully teman-temannya. Tangisnya anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasihati orang tuanya untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi. B. Menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri mau sekolah lagi untuk masa depannya. D. Mendatangi sekolah tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. E. Menyarankan kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Nah, soal yang nomor 14 ini kita bisa berkonsultasi kepada anak tersebut terlebih dahulu sehingga nanti dia memiliki rasa percaya diri yang kuat dan mau untuk melanjutkan sekolahnya. Di sana kita juga memberikan pengertian kepada beliau. Jadi kita harus mendekatkan diri kepada anaknya terlebih dahulu. Jadi kalau sudah anaknya bisa didekati dan diberikan penjelasan, jadi nanti anaknya mungkin bisa lebih percaya diri lagi dan mau sekolah untuk melanjutkan masa depannya. Soal nomor 15. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu. A. Sulit menerima pendapat orang lain. B. Mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. C. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. D. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. E. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Ya, jadi yang lebih tepat jawabannya ini adalah karena kita harus menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Jadi kita itu harus bisa memahami perbedaan dalam berpendapat. Jadi jawaban yang nomor 15 itu adalah E. Selanjutnya, seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun, orang tua berkukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokterannya dan kurang meminati mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? A. Menasihati anak untuk patuh pada orang tuanya yang telah memilihkan masa depan yang baik karena tidak ada orang tua yang berminat menjerumuskan anaknya. B. Memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. C. Menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah pada jurusan kedokteran. D. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data peserta si anak sebagai bahan diskusi dengan orang tua dalam memahami potensi anaknya. E. Bersama guru BK, Anda sebagai guru kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Dan untuk kasus ini, kita bisa bekerja sama dengan guru BK sehingga nanti kita bisa memberikan data yang akurat sehingga nanti orang tuanya akan bisa memahami dan mengerti tentang bagaimana tentang kemampuan anaknya sendiri. Jadi jawaban 16 itu adalah jawabannya E. 17. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan cara dalam menyelesaikan soal karena membuat bingung yang lain. B. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal-hal yang hanya dapat dipahami saja. C. Orang yang bisa menyembunyikan pikiran dan perasaan yang tidak senang terhadap siswa ketika ada perbedaan dalam menilai sesuatu. D. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk sikap perilaku yang tidak toleransi. E. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Jadi jawaban yang nomor 17 itu adalah E. Karena kita sebagai seorang guru harus bisa
terbuka dan dengan masukan atau dengan masukan yang diberikan oleh orang lain. Di nomor 17 itu jawabannya adalah E. Selanjutnya, di sekolah tempat Ananda mengajar mayoritas siswa beragama Islam, namun juga yang beragama non-Islam. Ketika masuk bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan menyikapi hal ini? A. Menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B. Keduanya memiliki hak masing-masing, boleh berbuat sesuai dengan keyakinannya. C. Menasihati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-temannya yang sedang berpuasa. E. Tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Nah, saya rasa ini di tahun 2022, di tahun 2021 soal ini keluar ya Bapak Ibu. Jadi menurut pengalaman saya, ini adalah salah satu bentuk soal pada bidang kepribadian. Jadi jawaban yang paling tepat ini adalah D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan oleh teman-temannya yang sedang berpuasa. Nomor 19. Sebagai seorang guru, seringkali kita merasakan waktu yang terbatas, padahal banyak hal yang terus diselesaikan. Terkait dengan hal ini, gambaran yang paling mendekati diri Anda sebenarnya sebagai berikut. A. Saya tidak peduli dengan batasan waktu, karena apapun saya kerjakan ketika saya menginginkannya. B. Banyak waktu yang tidak saya gunakan dengan baik dan banyak hak yang tidak bisa saya capai dalam hidup ini. C. Sebagian besar waktu sudah saya gunakan dengan baik, namun ada beberapa hal yang belum sempat saya lakukan. D. Saya dapat menggunakan seluruh waktu dengan baik, namun ada beberapa hal masih belum bisa dilakukan dengan lebih baik. C. Seluruh waktu saya gunakan dengan baik. Saya berusaha untuk mengembangkan diri secara optimal. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Jawabannya itu adalah E. Kita menggunakan waktu itu dengan baik untuk bisa mengembangkan diri kita secara optimal. Nomor 20. Sekolah Anda memperlakukan dengan ketat peraturan dilarang merokok. Telah tersedia smoke area yang letaknya tersembunyi. Meskipun begitu, masih ada teman guru yang merokok di sembarang tempat. Hal yang Anda lakukan adalah A. Memotret kejadian dan mengunggah foto tersebut di grup WA agar guru tersebut menyadari kesalahannya. B. Menegur dengan tegas agar guru tersebut menyadari kesalahannya tidak merokok di sembarang tempat. C. Membahas pada rapat dewan guru tentang kasus itu agar guru tersebut menyadari kesalahannya. D. Menyarankan guru tersebut untuk merokok pada semua area yang sudah disediakan sekolah agar tidak ditiru siswanya. E. Melaporkan secara rinci dan tertulis kepada kepala sekolah atau kepala dinas agar guru tersebut diberi sanksi. Nah, jadi yang kita lakukan itu adalah biasanya menyarankan kepada guru tersebut agar melakukan kegiatannya itu pada area yang sudah disediakan oleh sekolah, sehingga nanti tidak dapat dilihat oleh murid ataupun guru, sehingga mereka tidak meniru kegiatan ataupun apa yang sudah dilakukan oleh guru tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin soal kepribadian di part kedua atau bagian kedua terdiri dari 20 soal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.